Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok saya ingin mempresentasikan bisnis yang sedang kita lakukan atau yang sedang kita kembangkan, yaitu sales clothing. Untuk sales clothing sendiri merupakan bisnis yang bergerak di bidang fashion seperti pakaian, baju, celana. Dan di sini sales clothing memiliki 5 anggota. Yang pertama yaitu Acit Lukman Rais, yang kedua Indi Yuda Pramudia, yang ketiga Yusuf Andi Gracia, yang keempat Ahmad Bara Surya, dan yang kelima saya sendiri, saya Abulaid Samarkondi. Langsung saja. Untuk visi dan misi sales clothing sendiri terdapat mencangkup 3 visi dan 3 misi. Visi yang pertama, sales clothing ingin menjadikan perusahaan clothing yang memiliki brand yang berkualitas, yang dikenal sampai manca dunia atau sampai dengan internasional. Yang kedua, ingin menjadikan perusahaan yang dapat dipercaya oleh para customer baik customer lokal maupun customer manca dunia. Yang ketiga, menjadikan perusahaan clothing yang mampu menjadi trend center di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya untuk misi sendiri, kami ingin memajukan produk clothing dan aksesoris dalam negeri agar lebih dikenal di mata dunia. Yang kedua, kami ingin mendukung kemajuan anak bangsa dalam bidang fashion agar bisa menjadi nomor 1 di dunia. Yang ketiga, kami ingin meningkatkan kualitas produk-produk dalam negeri kita agar menjadi lebih baik lagi dan tetap terjaga eksistensinya di pasar global atau di pasar dunia. Kemudian untuk target market dari sales clothing sendiri, kami dari awal sudah menyepakati target dari pasar kami itu kalangan anak muda yang biasanya aktif dalam berbelanja online seusia biasanya itu dari usia 18 tahun sampai 25 tahun. Masa-masa umur-umur segini biasanya mereka lebih mengenal fashion ketimbang anak-anak yang di bawah umur 18 tahun. Biasanya mereka belum mengerti apa itu tren atau fashion di zaman sekarang. Makanya kami menargetkan anak-anak muda yang berusia antara 18 tahun sampai 25 tahun. Untuk strategi pemasaran dari sales clothing sendiri, untuk sebentar, filenya tertutup. Untuk pemasaran, untuk strategi
pemasaran dari self clothing sendiri, awal-awal kami akan meriset atau mencari tren-tren pakaian masa kini yang mungkin sedang diminati oleh kalangan-kalangan anak muda di zaman sekarang. Setelah riset-riset kami terkumpul, kemudian kita akan membuat media sosial seperti Instagram, Facebook untuk mengenalkan self clothing sendiri di dunia maya. Tidak kita pungkiri, anak-anak muda zaman sekarang, baik kalangan-kalangan anak-anak usia dini itu, mereka semua sudah memiliki media sosial seperti Instagram, Facebook. Makanya kami di awal-awal ingin mengenalkan self clothing itu melalui media sosial agar lebih dikenal di kalangan dunia maya. Kemudian setelah self clothing ini dikenal oleh dunia maya atau dikenal kalangan-kalangan anak muda zaman sekarang, kami akan membuat sebuah website kami sendiri, website self clothing sendiri, untuk mempermudah atau lebih membuat membangun rasa percaya dari customer kita, karena mungkin kita membuat website itu di kalangan sekarang itu terlihat seperti lebih real gitu tokonya. Jadi tidak ada rasa takut customer untuk memesan produk-produk kami di websitenya langsung. Setelah kita membuat website self clothing, kita akan membentuk staff-staff dan juga agensi-agensi yang akan kita terjunkan langsung ke bazar-bazar clothingan di penjuru dunia untuk menambah atau memperluas area pemasaran dari self clothing sendiri, dan juga dapat menambah wawasan tren-tren dari fashion manca dunia di zaman sekarang. Itu untuk strategi pemasaran dari self clothing. Selanjutnya kita akan ke faktor pendukung bisnis. Untuk faktor pendukung bisnis, di antaranya yaitu terdapatnya sosial media yang dapat membantu mendeskripsikan produk dan menampilkan promosi bisnis supaya masyarakat tertarik atau menemukan produk kami dengan mudah. Maksud dari sini seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu media sosial. Kami akan membuat Instagram dari self clothing itu sedemikian rupa, sesimpel mungkin. Terus kita akan membuat mockup-mockupnya semenarik mungkin agar membuat para kalangan dunia maya atau customer kita itu tertarik melihat brand-brand dari self clothing sendiri. Untuk sistem yang kedua yaitu sistem marketing yang memadai yang mengatur berbagai kebutuhan untuk bisnis. Di sini marketing kita akan kita benahi, akan kita atur sedemikian rupa agar lebih mempermudah dalam membangun bisnis ini. Untuk faktor penghambat bisnis sendiri, diantaranya sulitnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat tentang produk bisnis kami. Tentunya ini adalah salah satu faktor yang sudah familiar bagi para pebisnis fashion yang baru mulai. Kenapa? Karena untuk mendapatkan rasa percaya dari customer itu cukuplah sulit untuk mereka percaya bahwasanya brand kita ini berkualitas, terus brand kita ini nggak abal-abal, sampai sana ternyata
bahannya jelek. Nah, itu sangatlah sulit. Salah satu penghambat di bisnis clothingan sekarang. Kemudian yang kedua yaitu perlunya memenuhi fasilitas seperti penyewaan setiap tahun dan lainnya. Karena brand kami ini baru, jadi kita perlu menyewa fasilitas-fasilitas seperti mesin penjahit, terus bahan-bahan. Mungkin itu juga faktor penghambat di bisnis kami. Selanjutnya ke resiko bisnis. Resiko bisnis clothing ini sendiri ada beberapa. Seperti terdapatnya pesaing bisnis yang serupa. Bisnis clothing ini cukup banyak digeluti oleh para pebisnis. Kenapa? Karena bisnis ini cukup menjanjikan dan bisnis ini tidak mengenal waktu. Jadi bisnis ini kebutuhan bagi para customer. Jadi makanya bisnis ini nggak cuma setahun, 2 tahun, tapi bisnis ini bisa lama. Seiring perkembangnya zaman. Terus untuk resiko yang kedua, yaitu resiko murni di mana bisnis kemungkinan kerugian terjadi. Ini mungkin resiko yang sering terjadi di bisnis clothing. Mungkin karena pemasukan yang kurang, pengeluaran yang mungkin cukup banyak, dan ini memungkinkan bisnis itu bangkrut. Untuk yang ketiga yaitu perubahan kondisi tertentu seperti perubahan tren, perubahan teknologi, memungkinkan perubahan bahan dan model clothing. Ini juga cukup familiar, resiko ini cukup familiar bagi kalangan pebisnis clothing. Kenapa? Karena tidak kita pungkiri, tren-tren anak muda zaman sekarang itu fashionnya itu terus berkembang. Bahkan dalam sebulan itu bisa beberapa kali tren fashion baju mereka itu bisa berubah-ubah. Makanya dari itu salah satu resiko bisnis itu juga terdapat resiko seperti ini. Dari segi teknologi juga mungkin bisa terjadi seperti perubahan kualitas bahan, terus seperti device yang digunakan untuk menjawab customer ataupun fitur-fitur layanan-layanan itu juga terus pastinya akan berkembang setiap bulannya. Kemudian untuk jangkauan bisnis yang kurang luas di pasar Indonesia, resiko ini juga bisa terjadi di kalangan bisnis-bisnis clothing. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan atau presentasi yang bisa kami sampaikan dari Sales Clothing. Saya yang mewakili kelompok Sales Clothing atau kru-kru dari Sales Clothing, kurang lebihnya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.